Hi everyone, this is Delis Amala, dan pada kali ini kita akan membahas soal biologi. Soal biologi ini saya ambil dari soal SBMPTN tahun 2015. Soalnya adalah, jika lengkung Henle pada ginjal mengalami kerusakan karena infeksi, maka terjadi gangguan proses pembentukan urin pada tahap apa? Pilihannya ada filtrasi, reabsorpsi, tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan augmentasi. Kita analisis soalnya sebelum menjawab. Terjadi di lengkung Henle. Kerusakan terjadi di lengkung Henle. Pada tahap apa? Yang ditanyakan adalah tahap. Tahap dari proses pembentukan urin ada apa saja? Iya benar, ada 3 tahap. Yang pertama, filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi. Yang ketiga ada augmentasi. Sedangkan di pilihan soal ada pilihan tempat, yaitu tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Sehingga ini kita pastikan tidak tepat jawabannya. Pilihannya sekarang hanya ada 3, filtrasi kah, reabsorpsi kah, atau augmentasi. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu struktur dari ginjal. Itu apa? Bagaimana? Kemudian, dari sini, gambar ini, coba diperhatikan. Bagian ginjal itu kan terdiri dari bagian korteks dan medula. Nah, ini bagian korteks nih. Kemudian ini adalah bagian medula. Ini korteks. Ini ada di medula. Oke, yang ada di korteks adalah glomerulus yang diselimuti oleh kapsul Bowman, kemudian tubulus contortus proximal, dan tubulus contortus distal. Sedangkan lengkung Henle, yang ada bagian menurun dan ada yang bagian menaik, itu ada di bagian medula ginjal. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahapan dari proses pembentukan urin. Yang pertama ada tahap filtrasi. Sebelum kita membahas lengkung Henle, kita harus mengetahui dulu nih, tahap yang pertama itu apa sih gitu. Yang terjadi pada proses pembentukan urin, yang pertama itu ada filtrasi. Filtrasi itu terjadi saat tekanan darah tubuh kita mendorong cairan dari darah kan mengandung cairan nih, itu terdorong di dalam glomerulus nih, ini darah nih, yang warna merah ini darah, terdorong ke dalam lumen kapsul Bowman. Dari glomerulus masuk dia ke lumen kapsul Bowman. Oke. Setelah masuk ke kapsul Bowman, filtratnya apa saja sih? Nah, filtratnya atau yang difiltrasi, yang akan difiltrasi, yang dibawa oleh darah ini adalah zat yang kecil serta air. Jadi H2O dan juga zat kecil, zat yang ukurannya kecil. Oke, jadi di glomerulus itu kan filtratnya adalah H2O dan molekul-molekul yang kecil. Kenapa? Karena kapsul Bowman itu permeabilitasnya terhadap air dan juga molekul-molekul yang kecil, sehingga ketika misal ditemukan zat atau molekul yang besar dalam urin kita, misalnya ditemukan protein, maka yang terjadi kerusakan itu adalah glomerulus atau kapsula Bowman gitu, karena filtratnya harusnya zat-zat yang molekul kecil aja gitu yang bisa difilter. Selanjutnya, setelah mengalami tahap filtrasi di kapsul Bowman atau di glomerulus, adalah tahap reabsorpsi di tubulus proximal. Nah, ini filtrat masuk nih dari kapsula Bowman ke tubulus proximal. Kemudian terjadi yang namanya reabsorpsi.
reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan. Nah, di tubulus proksimal ini terjadi sangat penting untuk pengambilan kembali ion, air, dan nutrien yang masih diperlukan gitu dari filtrat yang sudah difiltrasi tadi gitu. Masih butuh nih tubuh kita, maka diambil kembali ion-ion dan juga nutrien gitu. Ini contoh ionnya ada K+, kemudian itu ada H+, kemudian ada nutrien-nutrien seperti garam, kemudian nutrien-nutrien, kemudian garam. Nah, dari garam ini bisa keluar dari tubuh proksimal ke cairan interstisial atau cairan tubuh itu karena berdifusi. NaCl di dalam filter itu berdifusi ke dalam sel-sel epitelium transport, tempat Na+ ditransport. Na+ ditransport secara aktif ke dalam cairan interstisial. Nah, transfer muatan positif yang keluar nih, kan Na ini kan positif, Na+. Dari tubulus proksimal itu mendorong transfer pasif Cl-. Oleh karena itu NaCl bisa keluar gitu. Selanjutnya, saat garam itu atau NaCl itu bergerak dari filtrat di tubulus proksimal ke cairan interstisial, air itu ikut keluar juga melalui proses yang namanya osmosis. Oke. Begitu juga dengan nutrien lain ya, nutrien lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita, masih berharga gitu. Kita masih membutuhkannya. Kita tidak ingin itu dikeluarkan gitu karena tubuh kita masih membutuhkannya, maka itu terjadi di reabsorpsi atau penyerapan kembali. Oke. Pemrosesan filtrat di dalam tubulus proksimal ini membantu kita untuk mempertahankan pH agar relatif konstan, untuk mempertahankan pH dalam cairan tubuh kita gitu. Makanya ada yang namanya pemrosesan filtrat di tubulus proksimal, gitu, penyerapan kembali. Sel-sel epitelium transport yang fungsinya itu untuk mentransport itu menyekresikan H+ nih. Namun juga mensintesis dan menyekresikan amonia NH3. Ini amonia atau NH3 yang bekerja sebagai buffer atau penyangga untuk memerangkap H+ dalam bentuk ion amonium NH4+. Semakin asam filtrat tersebut, berarti pH-nya semakin rendah, semakin banyak pula amonium yang dihasilkan. pH-nya rendah. Ini ya. pH rendah. Maka amonium yang dihasilkan itu semakin tinggi. Amonia dihasilkan itu semakin tinggi. Dan urin mamalia itu biasanya mengandung sebagian amonia ini dari sumber filtrat ini. Tubulus proksimal juga menyerap kembali sekitar 90% buffer bikarbonat HCO3-. Penyangga juga HCO3-. Ini dalam proses pengaturan pH ya dari filtrat, sehingga terjadi keseimbangan pH dalam cairan tubuh kita, manusia nih. Oke. Saat filtrat itu mengalir melalui tubulus proksimal, material-material atau filtrat yang akan diekskresikan itu menjadi terkonsentrasi. Karena sudah terjadi nih proses penyerapan kembali itu sudah, jadi tinggal sisa-sisa filtrat yang memang tidak dibutuhkan lagi, itu ibaratnya di dalam tubuh kita, sehingga akan jadi terkonsentrasi. Oke. Beberapa jenis material toksik juga lainnya ikut diekskresikan gitu secara aktif ke dalam filtrat dari jaringan di sekitarnya. Jadi misalnya ada obat-obatan
sini ada obat-obatan di jaringan tubuh kita. Karena di tubulus proksimal karena itu sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita gitu, maka di tubulus proksimal ini juga bisa terjadi penyerapan gitu. Jadi masuk ke dalam saluran tubulus proksimal gitu, saluran proksimalnya. Nah, untuk diekskresikan ya gitu. Misalkan kayak obat-obatan, terus yang toksin, yang beracun, yang di dalam hati, itu kan mau diekskresikan juga. Nah, terjadinya di tubulus proksimal ini juga nih, dia masuk gitu ya untuk diekskresikan di tubulus proksimal. Kemudian selanjutnya nih, dari tubulus proksimal, filter tadi nih yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, kemudian itu obat-obatan, kemudian zat-zat yang beracun. Nah, itu dikeluarkan ikut lagi dari tubulus proksimal masuk ke lengkung Henle. Lengkung Henle ini ada yang bagian menurun. Ada bagian yang naik. Yang bagian menurun nih kita lihat H2O. H2O itu apa? Air. Kenapa nih di lengkung Henle ini airnya kok warnanya keluar gitu? Artinya air itu dikeluarkan dari lengkung Henle. Kalau dikeluarkan dari lengkung Henle, berarti lengkung Henle ini terjadi penyerapan air lagi. Air itu direabsorpsi lagi gitu. Jadi di lengkung Henle air itu direabsorpsi. Kenapa direabsorpsi? Karena di saluran yang menurun ini, di lengkung Henle, itu banyak yang namanya protein aquaporin. Protein aquaporin. Aquaporin atau aquaporin. Misalnya protein ini. Itu H2O dikeluarkan dari lengkung Henle, diserap kembali oleh tubuh kita gitu. Makanya namanya di lengkung Henle terjadi proses yang namanya reabsorpsi lagi gitu. Jadi selain di tubulus proksimal, di lengkung Henle juga terjadi proses reabsorpsi. Nah, apakah lengkung Henle sepanjang lengkung Henle itu mengalami reabsorpsi? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi di bagian menurun ini karena banyak aquaporin, maka terjadi reabsorpsi air. Jadi airnya dikeluarkan nih banyak karena permeabilitas terhadap airnya itu sangat tinggi gitu. Dan tidak ada pengeluaran NaCl atau garam ya, karena tidak ada salurannya gitu. Nah, kemudian saluran NaCl itu ditemukan saat di lengkung Henle yang naik. Ini NaCl. Ini juga NaCl. Tuh. Nah, kenapa? Karena saluran menaik itu yang banyak adalah saluran epitel transport yang memiliki saluran ion Na+ dan ion Cl-. Jadi kan ini kan NaCl, Na+ dan Cl-. Oke. Dan tidak permeabel terhadap air. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya reabsorpsi air gitu. Itu tidak permeabel terhadap air. Karena tidak ada reabsorpsi air, maka nih karena kan NaCl dikeluarkan, berarti terjadi proses atau tahap reabsorpsi. Tapi bukan air, tapi NaCl. Tapi tetap lengkung Henle itu terjadi proses reabsorpsi air dan reabsorpsi NaCl atau garam gitu. Kemudian karena semakin ke atas nih, itu semakin pekat NaCl-nya. Oke. NaCl yang menjadi pekat di dalam saluran menurun itu berdifusi keluar dari tubulus yang permeabel ke dalam cairan interstisial. Ini semakin pekat nih NaCl-nya. Dan keluar nih NaCl-nya dari tubulus lengkung Henle ini ke cairan interstisial atau cairan tubuh ya. Pergerakan NaCl keluar dari tubulus ini membantu mempertahankan osmolaritas cairan interstisial di dalam medula. Kemudian pergerakan NaCl keluar dari filter berlanjut di dalam segmen tebal dari NaCl. Akan tetapi di sini epitelium mentransport NaCl secara aktif ke dalam cairan interstisial. Ini bagian yang tebal tadi. Dan NaCl itu ditransfer secara
aktif ke dalam cairan interstisial sebagai akibat dari kehilangan garam namun tidak kehilangan air. Filtrat menjadi semakin encer saat bergerak naik ke korteks dalam saluran menaik dari lengkung Henle. Jadi pekat. Karena tidak ada air yang keluar tetapi NaCl dikeluarkan, maka NaCl menjadi encer gitu. Cairan menjadi encer. Oke. Filtratnya menjadi semakin encer. Ini filtrat ke atas semakin encer. Ini filtrat di sini. Karena apa? Karena reabsorpsi. Reabsorpsi. Oke. Jadi di lengkung Henle terjadi reabsorpsi air dan juga reabsorpsi NaCl. Selanjutnya filtrat masuk ke tubulus distal mengalami proses augmentasi. Nah, untuk proses selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya. Kita akan cari soal-soal yang membahas tentang tubulus distal. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang belum jelas penjelasannya atau ada soal, kalian boleh komen di bawah. Oke. Kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.